Halo guys, halo semuanya, balik lagi di channel Tria Wibawa. Di video kali ini, ya akhirnya saya ngevlog di jalan lagi, maksudnya ngevlog harian biasa. Setelah kemarin-kemarin videonya video touring terus. Dan sekarang saya ini lagi ada di Pemda Kabupaten Bandung di Soreang. Jadi saya lagi ada perlu mau ke Dago, mau ke toko sepeda. Ya kita hidupkan lagi sepedaku menjelang puasa, jadi olahraganya kita sepedaan aja lah tiap sore. Macet. Oke, let's go. Gimana kabar kalian guys? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Selamat berlibur buat yang libur, dan semangat buat yang tetap bekerja. Dan di video kali ini saya mau ngebahas dulu soal motor ini yang lagi saya pakai, si Honda PCX ini. Jadi kan belakangan ini saya tuh lagi ya beberapa kali touring lah. Ya nggak terlalu jauh sih jaraknya, paling ke Pangandaran atau ke Santolo yang kemarin terakhir tuh ke Karangpapak. Jadi di video kali ini saya mau sharing ke kalian gimana sih rasanya Honda PCX ini, khususnya yang 150 cc kalau dipakai jarak jauh guys. Saya ke Pangandaran tuh sekitar 6 jam, pulangnya 10 jam, pulangnya lebih lama. Terus kemarin ke Karangpapak ya 3-4 jam lah. Ya jadi sedikitnya saya udah ada gambaran lah ya gimana rasanya motor ini kalau dipakai jarak jauh. Ya ada apa? Ngantri gitu. Ya setiap produk juga pasti kan ada plus minusnya ya. Jadi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Motor ini juga kayak gitu. Dan saya kalau touring yang kemarin-kemarin itu selalu boncengan ya guys. Selalu boncengan sama istri, dan tentunya beban dari barang-barang juga dari box. Ya jadi buat gambaran aja, saya tuh touring nggak sendiri, jadi beban motornya pasti lebih berat. Oke guys, kita bahas dari sukanya dulu, dari kelebihan motor ini dulu kalau dipakai jarak jauh. Yang saya rasain waktu kemarin tuh jalan-jalan lumayan jauh. Ya tipikal motor matic, posisi riding enak sih, nyaman banget. Yang paling kerasa itu posisi stang agak ke bawah, kan PCX itu nggak terlalu tinggi ya stangnya, agak rendah, nggak pegal. Posisi kaki juga kalau udah pegal bisa ganti-ganti, nyaman lah, enak gitu. Ketambah lagi di joknya ini kayak ada tingkatannya gitu loh antara jok pengemudi dan penumpang. Jadi ada yang buat menyangga tulang ekor gitu. Ya sedikitnya ada sensasi kayak nyender lah gitu ya. Itu yang bikin motor ini nyaman gitu posisinya. Oke, dari posisi riding kita beralih ke masalah teknis, yaitu tangki motor. Jadi seperti yang kita tahu, PCX ini adalah pemilik tangki terbesar di kelasnya, yaitu 8 liter. Jadi ini bener-bener deh, ini tangki 8 liter ini bener-bener kerasa banget, membantu banget guys. Waktu kemarin aja ke Karangpapak itu saya PP nggak ngisi bensin sama sekali, dan nyampe rumah itu masih sisa bensinnya 3 bar lagi. Pas berangkat full, nyampe rumah masih sisa 3 bar, gila nggak tuh? Sementara teman-teman saya yang lain, kan kemarin kita 7 motor tuh, termasuk ada NMAX juga, dan ya kalau yang lain sih motor-motor kecil lah kayak Scoopy, Beat, dan yang kayak gitu-gitu. Mereka nyampe sana tuh ngisi bensin guys. Sementara motor saya ini nyampe sana bensinnya cuma habis 2 bar apa 1 bar gitu ya. Jadi benar-benar ngebantu banget nih tangki besar ini. Jadi nggak perlu sering-sering ke SPBU gitu. Ya menghemat waktu dan menghemat energi lah di saat yang lain ngisi bensin ngantri panjang, kita istirahat. Gila ini macet banget nih menjelang puasa. Mungkin orang-orang pada belanja kali. Macet banget. Anjay, ya kopo edan kieu. Mantap benar. Oke, kita sambil bahas aja lanjut. Tadi itu udah tangki bensin dan posisi. Dan yang kelebihan selanjutnya adalah bagasinya gede juga. Mantap gitu ya, bagasi yang di bawah jok gede banget. Buat keperluan riding cukup banget. Jas hujan bawa 2 bisa, bawa sepatu bot bisa, sarung tangan bawa 2 bisa, tripod juga masuk. Ya intinya cukup lah bagasi PCX ini buat riding touring jarak dekat gitu ya. Apalagi ketambah saya dipasang box nih di belakang nih, gokil banget nih, makin gede.
Cuman kalau saya sih ngerasanya masih kurang ya. Masih kurang gede gitu, kurang cukup buat barang bawaan kita berdua. Jadi makanya saya rencana pingin nambah ini sih, apa, side box atau side bag biar tambah gede. Soalnya kemarin waktu ke Pangandaran tuh saya nambah tas lagi di sini, tas biasa yang saya pakai sama saya dibawa karena memang kurang bagasinya. Kalau ditambah side box atau side bag sih kayaknya cukup sih. Cuman ya jadinya tambah lebar. Cuman ya lihat nantilah. Banyak yang harus dipertimbangkan buat beli barang-barang tersebut. Dari segi konsumsi bahan bakar, motor ini kapasitas mesinnya 150 cc dan konsumsi bahan bakarnya super duper irit banget. Konsumsi bahan bakarnya yang tertera di speedometer ini ada 42,8 km per liter. Beda dengan waktu saya ke Pangandaran. Mungkin karena kontur jalannya juga beda kali ya. Waktu saya ke Pangandaran itu sampai 43,2 km per liter. Ini 42,8. Ya, menurut saya sih buat motor 150 cc motor ini tuh irit banget. Dengan catatan ini semua full standar ya, sampai CVT juga full standar. Irit banget. Saya ke Pangandaran tuh cuman ngisi 2 kali full tank aja. Berangkatnya isi full tank di Ciwidey, berangkat nyampe Pangandaran kedip-kedip, pulangnya ngisi lagi full tank, nyampe rumah itu masih ada sisa sekitar 2 bar lagi. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung 2 bar itu sekitar 2 liter kali ya. Kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 150 ribuan kali PP Pangandaran tuh bensin. Ya kalau menurut saya sih itu tergolong irit ya, irit banget ya, dengan kapasitas mesin segini gitu. Apalagi ya kelebihannya, kayaknya itu aja sih kayaknya yang saya rasain ya dari kelebihannya. Dari kelebihan Honda PCX 150 ini kalau dipakai jarak jauh kayaknya itu deh. Dan sekarang mari kita bahas soal kekurangannya. Jadi saya ngebahas kekurangan motor itu yang saya rasain aja ya. Mungkin kalau kalian ada yang sama boleh komentar, kalau ada yang beda juga boleh komentar juga gitu ya, boleh disanggah lah. Dan untuk penggemar Honda PCX tolong jangan baper. Karena saya benar-benar memposisikan diri sebagai pengguna PCX yang sudah merasakan langsung bagaimana motor ini apabila dipakai jarak jauh. Kekurangan yang pertama atau keluhan yang mau saya utarakan pertama itu adalah, dan yang paling kerasa, ini adalah hal yang paling kerasa, yaitu joknya keras banget. Terutama untuk PCX yang seri 150 cc ya. Kalau yang 160 itu menurut saya udah empuk guys. Yang 150 ini joknya keras banget anjay. Jadi ya cepet pegel lah. Walaupun kalau motor-motor lain juga kalau dipakai jarak jauh ya pasti pegal. Cuman motor ini tuh kayak joknya, aduh ampun deh, keras banget. Jadi kayak kita tuh sebentar-sebentar ganti posisi, ya masih bisa diakali sih. Cuman ya itu dia, yang pertama adalah keras banget joknya. Begitu juga dengan suspensinya juga tergolong keras. Cuman ya kalau suspensi ini dia ada kelebihan dan kekurangannya lah. Suspensi keras ya, kalau buat nikung-nikung stabil banget. Motor ini handlingnya top lah, di kelasnya ini terbaik kalau menurut saya. Cuman kalau buat kenyamanan, dari segi kenyamanan, suspensi keras ini apalagi kalau dipakai jarak jauh, aduh kayak ngap gitu, gedebak-gedebuk banget. Ya gitulah, tipikal suspensi yang keras lah. Ya sekali lagi ini motor matic sih ya, jadi mungkin wajar suspensi keras, bukan motor adventure juga. Cuman kayaknya kalau suspensinya di upgrade ke yang lebih empuk dan joknya ditambahin busa bakal lebih nyaman deh, kayak gitulah. Mungkin motor ini tuh dibuat buat di perkotaan kayak gini kali ya. Nah kalau buat di perkotaan kayak gini nyaman nih suspensi kayak gini tuh, soalnya stabil. Dan jok keras juga bikin kita nggak meliuk-liuk gitu ya. Intinya motornya jadi stabil lah dengan perpaduan suspensi dan jok keras ini. Cuman kalau buat jarak jauh apalagi jalannya beton, lumayan lah. Oke guys, kekurangan selanjutnya yang saya rasain ketika saya pulang dari Pangandaran, kan kemalaman tuh. Pulangnya tuh agak ngaret karena jalanan macet dan banjir. Jadi saya kebagian riding malam nih. Malam-malam di daerah Tasik apa ya, gelap banget jalannya. Dan ini ya, lampu PCX ini yang segede gitu, yang full LED, sama sekali nggak membantu. Bener-bener nggak kelihatan. Aduh kurang banget, penerangannya kurang deh kalau menurut saya lah.
PCX ini. Kalau mungkin kalau dipasangin sedikit lampu tambahan kayaknya bakal lebih membantu gitu, atau lampunya di upgrade. Pertama saya kan pakai visor iridium ya malam-malam. Ya itu juga sih kayaknya salahnya, pakai visor iridium malam-malam, jadi nggak kelihatan sama sekali lampunya. Si teteh eta heran. Ya buat yang hobi touring mungkin kalau pilihannya Honda PCX 150 ini agak harus di upgrade lampunya atau ditambah lah, ada lampu tembaknya gitu biar makin nyaman di jalan. Dan yang terakhir yang saya rasain, saya juga kaget sih menemukan fakta ini. Waktu kemarin saya ke daerah Karangpapak ke Santolo, pas berangkatnya ya enak lah, mudun gitu ya, nggak ada masalah nih. Pas pulangnya nih dipakai jalan nanjak, yang nanjaknya yang lumayan ekstrim, bukan yang nanjak biasa-biasa. Motor ini nggak naik cuy, gila ya. Bukan maksudnya nggak naik sampai berhenti gitu ya, cuman powernya ngedrop gitu, speednya nggak naik. Kita tanyakan tuh benar-benar turun terus speednya tuh, kayak ya mungkin kalau tanjakannya lebih panjang lagi bisa berhenti nih motor nih. Ya mungkin ini bukan masalah power kali ya, power 150 cc pasti ada, cuman kayaknya ini masalahnya di gear ratio aja kayaknya. Di CVT saya ini kan masih standar banget ya, jadi pakai roller 17, yang dimana roller 17 itu gede banget, dan kalau dipakai tanjakan ya kurang cocok lah dipakai tanjakan. Makanya kemarin tuh sampai ngedrop powernya. Jadi kalau kekurangan yang ini saya tidak menyalahkan power mesin, karena saya yakin powernya gede motor ini ya, 150 cc lah pasti gede. Cuman yang salah tuh ya pemilihan rasio CVT aja, kayaknya emang kurang cocok kalau dipakai buat nanjak-nanjak gitu. Kalau dipakai buat jalan datar, waktu ke Pangandaran datar lurus lah, CVT setelan kayak gini enak nih, malah tambah irit bensinnya tuh. Cuman kalau dipakai nanjak-nanjak kayaknya kurang cocok, sampai ngedrop. Ya itu bisa diakali lah dengan mengupgrade CVT. Saya juga jadi kepikiran nih ganti yang simpel-simpel aja lah di area CVT ini biar kuat nanjak. Soalnya kemarin tuh pas nanjak kesusul sama Scoopy coba. Ya itu Scoopy-nya rasio CVT-nya mungkin udah cocok kali buat tanjakan. Ya jadi mungkin kedepannya saya mau upgrade aja kali CVT-nya ya, biar lebih nyaman juga. Mungkin ganti CVT, sentry dan roller aja kali, yang lainnya nggak akan. Kalau masalah lampu tambahan kayaknya nggak tahu ya, mungkin saya agak masih ragu nge-install lampu-lampu kayak gitu. Takutnya kabel-kabelnya tuh jadi ya terganggu lah, takutnya ada yang terganggu kelistrikannya. Jadi mungkin kedepannya saya mau upgrade CVT dulu aja, dan mungkin pasang side back atau side box buat nanti touring lagi, karena mungkin kedepannya akan sering touring kali ya. Itu aja kali ya keluhan dan kelebihan yang saya utarakan ketika saya pakai motor ini jarak jauh, khususnya pakai yang 150 cc. Karena kalau pakai yang 160 cc saya yakin hasilnya bakal beda, karena joknya lebih nyaman. Ya jadi intinya begitu sih. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian yang hobi touring dan ingin memilih PCX 150 ini, bisa menjadi pertimbangan. Tapi guys, kekurangan motor ini yang saya sebutin tadi itu sebenarnya bisa diatasi lah ya dengan beberapa upgrade CVT, upgrade lampu, upgrade jok, suspensi juga bisa gitu ya sebenarnya. Itu tergantung pilihan kalian lah, dan tergantung budget tentunya. Ya jadi mungkin begitu guys, video kali ini saya juga udah mau sampai nih di tempatnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.